Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Geografi Desa dan Kota ingin menjelaskan mengenai materi struktur tata ruang kota dalam pendekatan ekonomi teori nilai lahan. Selanjutnya, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Husna Maulana, yang kedua ada Rizky Agustiana, dan yang terakhir Ruli Ronaldo. Di sini ada beberapa materi yang akan kami jelaskan, diantaranya yaitu definisi dari lahan dan penggunaan lahan, tipe-tipe penggunaan lahan di perkotaan, pola tata guna lahan yang berkaitan dengan ekonomi kota, nilai ekonomi lahan perkotaan, faktor yang mempengaruhi nilai lahan, teori dari von Thunen mengenai nilai lahan, teori dari William Alonso mengenai nilai lahan, dan pengaruh harga lahan di perkotaan. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang kami ambil dalam materi ini yaitu lahan yang ada di Indonesia setiap tahunnya mengalami penyempitan. Hal ini disebabkan dari adanya proses pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus, seperti di daerah perkotaan, yang dimana penggunaan lahannya tidak sesuai dengan kondisi lahan yang ada, sehingga dapat menyebabkan degradasi lahan atau penurunan nilai guna lahan, yang berakibat lahan akan menjadi rusak dan lahan tidak bisa dimanfaatkan kembali secara potensial. Kemudian di sini ada beberapa definisi dari lahan. Saya menyimpulkan bahwasanya lahan merupakan suatu wilayah yang ada di permukaan bumi yang menjadi modal utama dalam melakukan kegiatan manusia, sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk segala aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhannya. Kemudian di sini ada definisi dari penggunaan lahan. Ada beberapa definisi ya. Saya menyimpulkan bahwasanya penggunaan lahan merupakan upaya pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mengoptimalkan lahan tersebut sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian di sini ada tipe-tipe penggunaan lahan. Ada 4 tipe penggunaan lahan. Tipe yang pertama menurut Arsad. Beliau mengemukakan bahwasanya pengelompokan tipe-tipe penggunaan lahan adalah sebagai berikut, yaitu ada perladangan, tanaman semusim campuran tanah darat tidak intensif, tanaman semusim campuran tanah darat intensif, sawah, perkebunan rakyat, dan lain-lain. Kemudian menurut Sitorus, beliau berpendapat bahwa penggunaan lahan itu dibagi menjadi 2, yaitu penggunaan lahan pedesaan dan penggunaan lahan perkotaan. Penggunaan lahan pedesaan digunakan untuk sawah, pertanian, cagar alam, kehutanan, dan yang lainnya. Sedangkan penggunaan lahan di perkotaan digunakan untuk tempat industri seperti perkantoran, pertokoan, perhotelan, dan yang lainnya. Kemudian menurut Anwar berpendapat bahwa penggunaan lahan itu dikelompokkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian semisal untuk sawah, perkebunan, dan yang lainnya. Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian digunakan seperti untuk tempat industri. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 menjelaskan bahwasanya penggunaan lahan itu dibagi menjadi 2, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang pertama kawasan lindung. Kawasan lindung ini berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada di lahan tersebut. Dan yang kedua kawasan budidaya, di mana fungsi utamanya yaitu untuk dibudidayakan atas dasar kondisi serta potensi sumber daya alam yang ada di lahan tersebut. Kemudian pola tata guna lahan yang berkaitan dengan ekonomi di kota. Jadi yang kita tahu ya, lahan dan ekonomi di kota sangat berkaitan erat. Karena apabila lahan yang ada di kota memiliki potensi seperti kualitas dan kuantitas dari lahan tersebut yang bagus, maka lahan tersebut memiliki daya jual yang tinggi. Kemudian di sini ada beberapa teori yang berkaitan dengan perencanaan tata guna lahan. Ada 4 teori. Teori yang pertama yaitu teori konsentris menurut atau yang dikemukakan oleh Ernest W. Burgess. Kemudian teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hiot. Kemudian ada teori pusat kegiatan banyak yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Dan yang terakhir teori nilai lahan yang dikemukakan oleh von Thunen. Di sini ada teori konsentris. Teori konsentris menurut Ernest W. Burgess, beliau membagi zona atau tata guna ruang kota ke dalam 5 bagian. Zona yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan atau Central Business District, di mana daerah ini dicirikan dengan sebagai tempat pusat kegiatan seperti perkantoran, pertokoan, tempat industri, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Dan harga jual atau sewa lahan di sini termasuk ke dalam golongan yang tinggi. Kemudian ada zona peralihan, di mana zona ini dicirikan dengan terikat dengan zona pusat kegiatan,
kualitas lingkungannya, pemukimannya buruk ya, karena di sini banyak daerah pemukiman kumuh atau slum area. Kemudian yang ketiga yaitu zona pemukiman kelas pekerja atau buruh, di mana daerah ini dicirikan dengan kondisi pemukiman yang lebih baik daripada zona yang kedua. Transportasinya masih relatif mudah untuk menuju ke CBD. Terus kemudian penduduknya ini dominan para pekerja dan para buruh. Kemudian yang keempat ada zona pemukiman kelas menengah, di mana daerah ini dicirikan dengan kondisi pemukimannya yang baik ya. Transportasinya masih relatif mudah dan penduduknya para buruh. Kemudian yang keempat yaitu zona pemukiman kelas menengah, di mana daerah ini dicirikan dengan lokasi yang strategis, penduduknya pekerjanya berpenghasilan menengah, dan kondisi pemukimannya lebih baik daripada zona yang kedua dan zona yang ketiga. Kemudian ada zona yang kelima yaitu zona pengelaju, di mana daerah ini dicirikan dengan daerah batas desa dan kota. Biaya transportasinya tinggi karena ini jauh dari CBD atau jauh dari pusat kegiatan, sehingga penduduk dari daerah ini biasanya para pekerja yang berpenghasilan tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya teori sektoral. Teori sektoral merupakan salah satu teori geografi mengenai tata letak sebuah daerah atau kawasan. Adapun konsep mengenai teori sektoral adalah seperti yang ada pada gambar. Yang pertama ada daerah pusat kegiatan atau sentral bisnis. Kawasan ini terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, pasar, bank, bioskop, dan lain-lain. Yang kedua ada daerah grosir dan manufaktur. Kawasan ini terdapat pada pabrik-pabrik kecil atau ringan dan juga toko-toko. Yang ketiga ada permukiman kelas rendah. Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi kaum buruh maupun kaum murba. Permukiman ini mendekati pusat perdagangan karena kaum buruh harus bekerja di tempat-tempat yang menjadi pusat bisnis. Yang keempat ada permukiman kelas menengah. Kawasan tempat tinggal bagi para kaum menengah. Yang kelima ada permukiman kelas atas. Kawasan tempat tinggal bagi golongan atas atau kaum elit. Biasanya terdiri atas kaum pejabat dan para eksekutif. Yang selanjutnya materi tentang teori pusat kegiatan banyak. Teori pusat kegiatan ini dicetuskan oleh Harris dan Ullman tahun 1945. Teori ini menggambarkan bahwa kota-kota besar akan mempunyai struktur yang terbentuk atas sel-sel, di mana penggunaan lahan yang berbeda-beda akan berkembang di sekitar titik-titik pertumbuhan atau nuclei di dalam daerah perkotaan. Yang selanjutnya itu teori nilai lahan. Nilai lahan merupakan penilaian atas lahan secara ekonomi yang didasarkan pada kemampuan lahan dalam hal produktivitas dan lokasinya. Teori ini menyebutkan klasifikasi tinggi rendahnya suatu jenis penggunaan lahan didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama ada lahan pertanian. Lahan ini bergantung pada faktor drainase, kesuburan, dan aksesibilitas. Terus yang selanjutnya ada lahan perkotaan. Lahan ini bergantung pada faktor aksesibilitas, kelengkapan infrastruktur, dan potensial shopper. Yang selanjutnya ada nilai ekonomi lahan perkotaan. Nilai lahan merupakan penilaian lahan berdasarkan kemampuan lahan secara ekonomis dalam hubungannya secara produktivitas dan strategis ekonominya. Ketersediaan lahan perkotaan sangat bergantung pada aktivitas dan kondisi di kota, karena lahan di kota ini berdasarkan pada harga maka sesuai struktur pola mengikut harga lahan yang ada di kota. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu harga lahan. Terus yang pertama ada jarak pencapaian ke lahan tersebut dari tempat kerja. Terus ada jarak terhadap pusat kota. Terus ada jarak terhadap pusat perbelanjaan lokal di kawasan tersebut. Terus ada jarak terhadap terminal lalu lintas yang terdekat. Jarak relatif terhadap aktivitas lain yang mendukung. Dan ada kualitas lingkungan di sekitarnya. Terus yang selanjutnya ada kebutuhan penggunaan lahan dalam struktur ruang kota berkaitan dengan 3 sistem. Yang pertama ada sistem kegiatan. Sistem kegiatan ini digunakan untuk kebutuhan masyarakat perkotaan yang mobilisasi yang sangat tinggi sehingga kegiatan bekerja dan lahan untuk hunian pun ingin tidak adanya jarak. Terus yang selanjutnya ada sistem pengembangan lahan.
yang berfokus untuk kebutuhan manusia dalam aktivitas kehidupan yang awalnya untuk kegiatan pertanian namun dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan semisal seperti permukiman dan kegiatan industri lainnya. Terus ada sistem lingkungan yang berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik dengan air, udara, dan material. Sistem ini mengatur bagaimana hubungan antara keduanya bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada pusat wilayah perdagangan. Struktur pola ini selain memiliki harga lahan yang mahal, seringkali juga digunakan untuk gedung perusahaan dalam skala lokal maupun internasional. Terus ada kawasan industri. Pusat-pusat pengelompokan industri dan perdagangan yang menjembar mempunyai nilai tanah tinggi dibandingkan dengan sekelilingnya. Biasanya kawasan ini dikelilingi perumahan. Kawasan ini juga biasanya dicirikan dengan adanya pabrik-pabrik. Terus ada yang selanjutnya ada kawasan perumahan. Kawasan ini merupakan kawasan terpadu yang di dalamnya biasanya terdapat sarana dan prasarana dalam satu kawasan sehingga memudahkan untuk mobilitas. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nilai lahan. Yang pertama ada atribut fisik, merupakan suatu lahan yang berkaitan dengan kualitas lokasi, kenyamanan, akses menuju pasar, sekolah, dan taman yang menjadi mahal atau sebaliknya. Terus ada hukum dan pemerintah, meliputi seperti jenis biaya pajak, kebijakan zonasi, dan pembangunan, serta kebijakan dan rencana. Terus ada faktor sosial, yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan penurunan jumlah penduduk, usia, sikap terhadap tata tertib hukum, dan tingkat pendidikan. Terus ada faktor ekonomi, yang berkaitan dengan tingkatan dan jumlah pendapatan, perkembangan pemanfaatan, ketersediaan lahan, dan lahan kosong. Terus ada faktor kesediaan fasilitas, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, sarana pendidikan, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Terus ada faktor lokasi dan aksesibilitas, terdiri dari jarak terhadap jalan utama, kondisi jalan, lebar jalan, jalan ke tempat kerja, dan jalan ke sarana pendidikan. Terus yang terakhir ada faktor jarak ke CBD. Hal ini berkaitan apabila suatu kawasan yang dekat dengan CBD, maka bisa jadi nilai lahan akan berbeda apabila yang jauh dari CBD. Mungkin sekian, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori nilai lahan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dua teman saya yang telah memberikan materinya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teori nilai lahan menurut von Thunen pada tahun 1826. Teori ini disebut sebagai teori lokasi yang merupakan best practice-nya dari von Thunen. Teori ini mengemukakan bahwa keuntungan penggunaan lahan didapatkan dari keseragaman fungsi lahan yang mengelilingi daerah pusat produksi. Model teori lokasi von Thunen ini membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar, dan juga biaya transportasi. Teori ini berasumsikan bahwa semakin jauh jarak dari lokasi tempat di mana barang tersebut diproduksi, maka besar biaya transportasi yang akan dikeluarkannya juga. Lalu merupakan daerah yang terisolir yang adanya penggunaan lahan dengan menyebabkan terjadinya adanya sewa lahan. Di sini ada model dari teori von Thunen yang menjadi batasnya itu adalah sungai. Kenapa sungai? Karena sungai terdapat kebutuhan manusia sehingga kota dapat tumbuh dan berkembang di daerah sungai, aliran sungai. Lalu ada hortikultur dan dairying. Hortikultur ini merupakan pertanian dalam arti yang luas, dan juga adanya marketplace. Marketplace ini berkaitan dengan pasar, dan juga adanya dairying. Dairying ini merupakan peternakan. Lalu adanya forestry. Forestry merupakan hutan yang menjadi batas antara kota. Lalu ada crop rotation, enclosed field atau ruang kosong, dan juga ada tree field, dan yang terakhir itu yang paling luar itu adalah grazing. Lalu asumsi mengenai teori nilai lahan. Asumsinya itu berpendapat bahwa teori ini terjadi pada tahun 1826 sehingga pada saat ini merupakan zaman industrialisasi, tidak valid maupun tidak relevan lagi pada saat ini, dikarenakan teori ini dibuat sebelum adanya era industrialisasi yang memiliki asumsi bahwa kota ini terletak di antara daerah terisolir. Daerah terisolirnya itu kota ini dapat berkembang di daerah hutan belantara yang dikelilingi hutan belantara, lalu adanya sungai dan juga pegunungan, dan juga tidak adanya jalan penghubung, dan moda transportasinya itu berupa gerobak. Lalu ada teori nilai lahan menurut William Alonso pada tahun 1971. Teori ini pun membahas antar lokasi penggunaan lahan yang berdasarkan pada sewa lokasi menurut von Thunen, yang merupakan pengembangan dari teori von Thunen. Teori ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama itu ada harga sewa paling tinggi
dalam menempati lokasi yang sentral ataupun strategis. Memang benar, karena sewa yang tinggi ini berada di lahan yang berada di pusat kota ataupun pusat kegiatan seperti CBD-nya kota, sehingga banyak terdapat gedung-gedung tinggi. Lalu adanya keseimbangan harga sewa. Keseimbangan harga sewa ini berkaitan dengan penawaran tertinggi pun berkaitan dengan keseimbangan harga sewa. Lalu ada bid trend curve. Bid trend curve ini ditentukan adanya penawaran tinggi, maka kegiatan dengan harga sewa paling tinggi itu akan menempati lokasi yang strategis. Lalu adanya land value. Land value ini merupakan adanya persaingan ketat dalam penawaran, maka penggunaan lahannya itu menentukan nilai lahan. Land value ini berkaitan dengan nilai lahan. Lalu ada land use. Land use merupakan penggunaan lahan yang baik itu seperti apa, dan juga pola-polanya seperti apa, dan juga faktor yang mempengaruhi harga lahan itu seperti apa. Lalu di sini ada model dari William Alonso. Yang pertama itu yang berwarna kuning itu merupakan daerah CBD atau Central Business District, yang merupakan pusat kegiatan dari kota atau jantungnya kota. Lalu yang berwarna merah itu merupakan industri manufaktur. Industri manufaktur ini berkaitan dengan pertokoan-pertokoan dalam skala yang kecil. Lalu yang berwarna biru itu merupakan residensial ataupun perumahan masyarakat. Sehingga dalam hal ini ketiga warna tersebut memberikan nilai sewa yang tinggi dan juga harga sewa yang lumayan tinggi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga lahan di perkotaan. Faktor yang pertama itu adalah faktor fisik. Faktor fisik ini berkaitan dengan struktur dan jenis tanah, kontur, kemiringan, elevasi, luas lahan, bentuk tanah, dan juga jenis penggunaan lahannya seperti apa. Jadi faktor fisik ini berkaitan dengan faktor geografis dari lahan ataupun tanah yang ada di perkotaan. Lalu yang kedua itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini berkaitan dengan permintaan, penawaran, daya beli masyarakat, selera masyarakat, tingkat suku bunga, penawaran, dan juga manfaat lahan itu sendiri untuk apa dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Lalu adalah faktor sosial. Faktor sosial ini berkaitan dengan jumlah penduduk, demografi, tingkat pendidikan, tingkat keamanan, dan pola kehidupan masyarakatnya. Lalu yang keempat adalah faktor lokasi dan aksesibilitas. Faktor ini merupakan faktor penting karena menyangkut tentang keterjangkauan antara lokasi, jarak dari tempat tinggal maupun untuk ke tempat kerja. Yang ini berkaitan dengan jarak jalan utama, ketersediaan transportasi, lebar jalan, jarak tempuh, maupun sarana pendidikan. Lalu yang kelima itu adalah faktor pemerintah. Faktor pemerintah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah, seperti adanya pajak dan juga adanya zonasi. Yang kelima itu adalah faktor kesediaan fasilitas. Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada di kota, seperti jaringan jalan, lalu ada jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu di sini adalah faktor lain yang mempengaruhi harga di perkotaan. Yang pertama sudah dijelaskannya, fasilitas dan aksesibilitas, dikarenakan faktor ini yang paling utama menentukan harga pasar. Lalu yang kedua itu adalah dominasi pengembang dan kenaikan permintaan. Lalu yang ketiga itu adalah objek di atas tanah yang berkaitan dengan tanah yang akan dijual. Lalu yang keempat itu adalah bebas dari bencana alam. Yang minim bencana akan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan yang berpotensi terhadap bencana. Lalu yang kelima itu adalah biaya administrasi dan hitungan tidak berwujud. Biasanya terkait dengan birokrasi, sertifikasi yang daerah tersebut itu pun sulit. Lalu kesimpulan. Kesimpulannya ini, lahan merupakan sebuah bidang alam yang menjadi modal utama dalam melakukan kegiatan dan juga tempat berlangsungnya segala macam aktivitas dengan cara memanfaatkan lahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan ruang terbuka hijau itu pun sebesar 30% dari wilayah kota. Lalu ada nilai lahan, merupakan penilai lahan, kemampuan lahan secara ekonomis. Lalu ada menurut Chapin dan Kaiser, terdapat 3 sistem. Yang pertama sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan. Kota juga terdapat struktur kota. Yang pertama pusat wilayah atau CBD, kawasan industri, dan juga kawasan perumahan. Ini ada daftar pustakanya. Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.